Sejarah Darul Islam. Sejarah perlawanan Darul Islam DITI Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan terjadi sejak Oktober 1950 dan merupakan bagian dari Gerakan Negara Islam Indonesia NII pimpinan Kartosuwiryo pada 1949. Apa alasan, tujuan, dan akhir pemberontakan DITI Ibnu Hajar? Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Hasil KMB memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem negara serikat atau yang kemudian disebut dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya akan dibentuk Uni Indonesia Belanda di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Sebagian kalangan menilai keputusan ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI yang kemudian menyepakati bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. KMB juga mengatur pembubaran tentara kerajaan Hindia Belanda Kenil yang dibentuk Belanda pada masa penjajahan atau sebelum Indonesia merdeka. Mantan anggota Kenil akan diseleksi untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang sebelumnya bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yang menjadi persoalan, Kenil dianggap sebagai musuh Republik selama berlangsungnya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga 1949. Hal ini membuat orang Indonesia yang mantan anggota Kenil kesulitan untuk menjadi anggota APRIS. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Salah satu elemen penyusun APRI adalah Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). APRI menyeleksi ulang anggota-anggotanya, termasuk di Kalimantan Selatan. Banyak anggota ALRI Divisi 4 Kalimantan Selatan yang dianggap tidak memenuhi syarat. Juga para mantan prajurit Kenil yang dulu pernah bekerja untuk Belanda. Sebaliknya, dikutip dari tulisan Patrick Matanasi adalah artikel berjudul "Kekecewaan Ibnu Hajar, Sang Pemberontak". Posisi-posisi penting justru diduduki oleh orang-orang dari luar Kalimantan, khususnya dari Jawa. Dari sinilah kekecewaan Ibnu Hajar bermula. Ibnu Hajar akhirnya membentuk pasukan gerilya sendiri bernama Kesatuan Rakyat yang tertindas. Kees van Dijk dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan 1995 menyebutkan Ibnu Hajar menjadi komandan satuan gerilya di kandang Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Tujuan perlawanan DITI Ibnu Hajar. Penelitian Muhammad Iqbal bertajuk "Pemberontakan KRJT di Kalimantan Selatan 1950-1963", sebuah kajian awal yang terhimpun dalam Jurnal Hasanah 2014 menyebutkan Kesatuan Rakyat yang tertindas pimpinan Ibnu Hajar bergabung dengan DITI Jawa Barat di bawah komando Kartosuwiryo. Oleh DITI Kartosuwiryo, Ibnu Hajar kemudian diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Tentara Islam (APTI) yang bertugas di wilayah Kalimantan. Pada Maret 1950, pasukan Ibnu Hajar mulai menyerang pos tentara Indonesia. Setelah penyerangan itu, pengikut Ibnu Hajar bertambah menjadi 250 orang dan memiliki 50 pucuk senjata. Padahal saat masih berpangkat Letnan II, anggota kesatuan yang dipimpin Ibnu Hajar tidak lebih dari 50 orang. APTI, pimpinan Ibnu Hajar yang merupakan bagian dari DITI, terus melakukan penyerangan terhadap
terhadap pos-pos militer Indonesia di Kalimantan Selatan. Situasi ini membuat TNI dan pemerintah bersiap untuk bertindak. Upaya TNI untuk menghentikan pemberontakan DIT Kalimantan Selatan yaitu menggunakan strategi diplomasi dan operasi militer. Diplomasi dilaksanakan pada Oktober 1950 saat Ibnu Hajar masuk ke kandangan hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dikutip dari buku sejarah yang disusun oleh M. Habib Mustopo dan kawan-kawan 2006, dalam pertemuan tersebut, Ibnu Hajar dan pasukan diimbau untuk menyerahkan diri. Namun, upaya itu sepertinya tidak membuahkan hasil lantaran DITI Ibnu Hajar masih bertahan hingga beberapa tahun kemudian. Akhir dan penumpasan DITI Ibnu Hajar. Angkatan Perang Indonesia atau TNI melakukan operasi militer yang pertama pada 23 November 1959, yakni Operasi Delima yang terbagi atas sektor A dan sektor B. Operasi Delima dilakukan selama 15 hari. Beberapa anggota DITI Kalimantan Selatan tewas dalam peristiwa ini. Target untuk menuntaskan gerakan DITI Kalimantan Selatan adalah sebelum tahun 1962. Maka TNI segera menggelar operasi militer selanjutnya, yaitu Operasi Segitiga yang terdiri dari atas 3 sektor, yaitu Sektor A, Sektor B, dan Sektor C. Fase pertama Operasi Segitiga dilaksanakan pada 10 Maret 1960. TNI menangkap 9 anggota DITI Kalimantan Selatan, menewaskan 12 orang, serta menyita 16 pucuk senjata dan beberapa dokumen penting. TNI menemukan alasan mengapa kekuatan pasukan Ibnu Hajar dapat bertahan lama dalam hutan, yaitu dengan memanfaatkan warga yang keluar masuk hutan dan bertukar barang untuk bertahan hidup. Maka dikeluarkanlah larangan bagi penduduk untuk melakukan hubungan dengan orang-orang Ibnu Hajar, sehingga banyak anggota DITI Kalimantan Selatan yang terpaksa menyerahkan diri karena kelaparan, termasuk Kastam Jaya yang punya posisi penting dalam gerakan tersebut. Ibnu Hajar dan para anggotanya yang tersisa kemudian melakukan serangan gerilya agar bisa melarikan diri ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. TNI beraksi dengan melancarkan operasi militer yang disebut Operasi Riko. Operasi Riko membuat pasukan Ibnu Hajar harus mundur kembali ke selatan. Kekuatan DITI Kalimantan Selatan pun mengalami perpecahan. Puncaknya Ibnu Hajar menyerahkan diri pada Juli 1963 lantaran dijanjikan akan diberikan pengampunan. Penangkapan Ibnu Hajar secara resmi baru dilakukan pada September 1963. Diterbangkan ke Jakarta. Tanggal 11 Maret 1965, Ibnu Hajar menjalani pengadilan Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.